Oke, kita langsung aja. Untuk ke masuk resistan, sekarang buka masuk resistan. Cari aja aplikasi masuk resistan. Sekarang dibuka. Oke, pertama yang kedua siapkan model ini ya, model apa? Yang sudah kamu buat di masuk model. Kalian ada mata kuliah ini juga kan? Mata kuliah TBK ada ya? Ada. Oke. Kalau di mata kuliah TBK ada, harusnya materinya bisa kamu akses juga. Di mata kuliah TBK kamu search aja resistan. Saya sudah share satu file itu training ini masuk resistan. Download aja ini sebagai referensi ya. Di mata kuliah TBK. Yang ini. Resistan. Masuk resistan. Stepnya yang akan saya sampaikan itu sebenarnya sama aja nanti di sini. Nah, mungkin nanti di apa namanya di buku ini kamu bisa baca lebih lanjut terkait dengan menu-menunya ada apa aja gitu ya. Menunya apa aja, pengaturan dan lain-lain lah ada di sini semuanya. Mungkin pagi ini saya nggak akan bahas sampai ke sini. Saya nggak akan bahas ini, kamu bisa baca sendiri nanti. Jadi saya nanti langsung ke teknis ininya, proses untuk unsur resistannya. Ini contoh. Saya akan pakai model yang ini. Untuk kalian masing-masing sekarang nanti pakai model yang masing-masing. Meskipun modelnya belum selesai, nggak apa-apa. Tinggal nanti kalau memang modelnya sudah selesai, masuk resistnya tinggal bukan. Oke, untuk saya akan pakai model ini. Ini model terlibat yang saya pakai sebelumnya. Oke, kita ke masuk resistan. Misalkan buka di masuk resistan ada beberapa tampilan awal. Kita mulai dengan masukkan modelnya dulu. Kamu ke file, kemudian open design. Silakan, masing-masing dicoba.
dicoba di kapalnya masing-masing, apa di komputernya masing-masing. Oke. Nah, ketika masukkan file, open file pertama kali, dia akan muncul dialog seperti ini. Pastikan surface-nya dicentang ya. Surface-nya dicentang. Kalau memang ini ada beberapa surface, silakan dicentang semuanya dan klik OK. Nah. Oke. Di sini ada beberapa tampilan. Yang pertama ada tampilan model. Kemudian ini tampilan data hidrostatis, sama kayak di maksud model ada data hidrostatisnya juga. Kemudian ini nanti data tabel hasil. Jadi di tabel hasil ini result, ini ada speednya, speed, root number FPL, root number value. Kemudian nanti di sini ada ketika nanti kita udah setting, di sini akan muncul dua tabel tambahan. Dua tabel tambahannya adalah resistance dan power. Hasil dari runningan maksud resistance itu hanya di resistance dan power. Dari data resistance dan power ini kemudian nanti diplot oleh masuk ke dalam tabel, ke dalam grafik ya. Ini grafiknya kalau mau cek ini ada beberapa pilihan grafik nanti yang bisa kita munculkan. Grafik resistance speed, kemudian ada grafik koefisien resistance apa namanya? Resistance itu kan macam-macam ya. Tahanan kabel itu macam-macam. Ada tahanan total berhal itu total resistance. Nanti ada tahanan sisa, ada tahanan gelombang, residual resistance itu tahanan sisa. Tahanan sisa itu kayak kalau kamu lihat pola gelombang itu kan ketika kapal berlayar ada gelombang yang dihasilkan, itu kita sebutnya residual resistance. Kemudian wave resistance, tahanan gelombang, friction resistance, tahanan geser, ada viscous resistance. Viscous resistance itu berarti antara lambung kapal dengan tidak. Ada correlation, coefficient, sama dengan speed. Ada beberapa tipe resistance. Yang nanti dari tabel ini sebenarnya dia akan memplotkan ke dalam grafik ya. Oke, step berikutnya. Jadi setelah kita masukkan model, maka berikutnya adalah kita harus memasukkan atau setting data itu. Setting data draft ke data, kemudian frame of reference. Silakan di sini ada settingan draftnya. Perhatikan satuannya apa. Kalau satuannya mili ya pakai angka mili ya. Kalau satuannya meter silakan pakai angka meter. Ini saya draftnya di kapal ini draft yang 4 meter. Kalau saya draft yang 4 meter. Kalau untuk kapalmu masing-masing silakan dimasukkan. Jadi kita akan resistance ini menganalisa di batas draft. Jadi semakin tinggi draft biasanya nanti power tahanan total sama powernya juga akan semakin besar. Ini tahanan total kapal sama powernya kapal itu tergantung dari settingan draft yang kita atur. Semakin tinggi draftnya, tahanannya juga akan semakin besar. Oke. Sampai di sini, oke? Nah, kalau kamu perhatikan satu grafik ini, ini adalah grafik CSA. Masih kan? Kamu kan waktu di Lanstan kemarin kamu gambar CSA, coba bandingkan CSA yang dihasilkan oleh ini sama nggak dengan CSA yang kamu hasilkan di AutoCAD sebelumnya? Harusnya rapi ya. Ini kalau kapalnya kan kebetulan udah saya rapikan, jadi hasilnya rapi. Kalau kapalmu sekarang kalau mungkin masih berantakan, ini mungkin akan bergelombang-gelombang. Coba mungkin karena lihat. Kan belum selesai ya. Aneh. Oh iya, kalau dia nggak 3D, di render aja. Ini kan ada pilihan render ya. Ini nih. Oh nggak perspektif, ada lagi. Ini kan ada pilihan ini, ada plan,
profile, body plan. Nah, ambil yang perspektif. Ya. Nih, di atas ini ada pilihan perspektif. Pilih dulu perspektif, kemudian di render. Jadi 3D. Itu ya. Oh, udah Pak. Ya. Udah Pak. Oke. Tadi kita udah setting draft. Kemudian memperhatikan ini. Kalau kapal belum selesai, apalagi bawahnya masih bolong, jadi pasti tengah-tengahnya kosong. Kok masih Kalau bawah? bawahnya masih bawah, bottom kamarnya masih bolong ya. Kalau punya saya kan bottom bawahnya udah ini udah tutup ya. Kok nggak bolong? Nah, jadi kalau ini kosong, ini mengindikasikan kapal itu belum tertutup. Oh, aku tahu kan surprise mobil ini. Kalau belum tertutup kan dia nggak punya luasan. Oke, sebentar ya. Tapi aku belum. Istrinya kayaknya bercanda. Aku belum selesai jadi nggak bagus. Batman, Cok. Bermetal gold itu. Aku tadi ngomong kayaknya surprise itu belum nyatu nggak sih? Kok udah benar-benar gitu bapak kak yang angka-angkanya. Takutnya kok udah nutup kan, tapi kayak nggak nyatu gitu. Iya, Kayak nggak nyatu yang ini sama ini nggak nyatu bawahnya gitu. lihat ya, ini kan pengaturan di bawahnya ini sesuai ini kan. Kita tarik-tarik rapi-rapi ini. Takutnya nggak nyatu gitu loh bawahnya. Itu nih gimana? Ini kan nambahin 2 kontrol. Iya. Aku langsung ini lagi langsung bener lagi punya aku. Kamu ada ubah-ubah. Intinya mau kamu lakukan coba. Mending ulang aja sih kalau aku. Ini simpan aja, jangan di ini nanti kayak perbedaan. Ada yang input dari maksudnya kan, dari bentuk maksud dan data maksud. Kayak mana sih tambahin ini lagi, tambahin maksud lagi, file baru, tapi ini nggak hilang. Ini simpan aja, nanti kau buat baru lagi. Bener-bener ini nggak usah kotak lagi. Iya, aku mau buat tampilan, jadi lama-lama sampai baru. Oh, kau buka aja lagi desain baru, buka masuk lagi. Masuk. Ada. Iya, klik lagi. Oke, ini aja. Kayaknya punya Nisa sama kayak punya aku lah. Dia bilang mana gambarnya ada, tapi apa? Enggak, Nisa beda. Nisa dia nggak bisa menambahin gambar. Oh. Tadi pagi. Kalau aku ada gambar tapi hilang setelah diatur. Setelah atur haluan panjangan PP. Ini pertama Itu bapak rendernya pakai apa ya warnanya kayak gitu? iya, udah tadi aku nyari. Ini tuh milimeter kan? Apa? Milimeter kan? Iya. Ini kan, kan sudut bawahnya dari kemarin itu. Terus aku bro, aneh ternyata dia di situ stationnya, pas bisa ini bisa station dulu bisa yang ini aku udah dua orang lain. Punya aku berapa dua kan? Sekarang dua lagi. Aku tahu ada dua, ini berapa? Ini 12 ya kan? Kan ada dua, kita tambah 10 lagi, dibaca lagi.
Nanti jadi gampang. Nah, ini masih nih enggak sebelum nikah, sebelum nikah ini itu kan ada 2 row. Iya, ada 12 tapi aku enggak. Aku lagi. Kalau lagi. Boleh nikah. Tuh. Nah, berarti ini kan yang Yang ini berapa? Aduh, aku masih dengerin. Aku masih dengerin ini yang dua-dua ya. Iya. Atau 14. Dua-dua. Itu dua-dua. Oh, itu dua. Iya. Dia itu biar dulu. Ini lagi masih dua yang pertama itu udah ada dua. Oh, bikin tambah lagi, tambah 10 aja. Belum kan dua, kalau satu jadi Oh, yang belakang di depan. yang ini masih kakui mungkin ini mantap baca saya atau terkait pada saat pakai revolusi berdua ini mantap aku ini di sana di sini kan aku sama itu mulai baru jam 10 aja aku belum masuk kan baru selesai mau mereka buka auto jadi versi mati keren anjing kebetulan kita terus kan dituliskan saya tahu kayak ini atau baik depan yang depan tuh kata tidak lu kira harusnya begitu. Itulah yang bikin langsung dikirim ya. Pantas ngelengkung dia. Yang nggak bisa taruh story tuh. Bom perspektif. Jadi hari ini saya itu menggagalkan satu mahasiswa TK
yang ternyata rapper dan pekerjaannya ngejoki. Enggak udah ngejoki ya, yang bukan dia sendiri yang mengerjakan, atau mengerjakan, atau dia bayar orang, kita nggak tahu. Ini yang lagi ngerjain aspek, hati-hati ya, ketahuan kemudian karakter temen yang bikinin, hati-hati, ketahuan apa sih? Tadi sampai mana tadi? CSA ya. Oke. Tadi kalau ini yang bolong, nanya ini biasanya karena di bottomnya belum kamu satukan atau bottomnya ada yang bolong. Kalau bottomnya tertutup seperti ini, harusnya ya, asalnya sempurna. Oke, lanjut. Tadi kita udah masukkan apa tadi? Draft. Nah, draftnya untuk analisa maksud itu gampang loh. Analisa resim itu gampang banget. Kamu cukup masukkan metode. Kamu cukup di bagian analisis. Di analisis itu ada 3 hal, ada metode, speed, dan efisiensi. Hanya 3 hal itu yang kita setting. Ya. Yang pertama metode dulu. Dibuka masing-masing ya, karena di sini kan agak kabur ya. Ini metode itu tipe kapalnya dibagi 3. Tipe kapal itu dibagi 3. Ada tipe kapal planning, tipe kapal displacement, sama sama satu lagi analytic untuk render body ya. Itu biasanya untuk kapal yang tipis banget dan kecepatan tinggi. Jadi contohnya di Karimun itu kan ada satu kapal patroli, kapal very slim slender body, ada VSSV kalau nggak salah. Saya lupa nama. Kapalnya itu bisa sampai 60 knot ya. Kapal feri biasa aja Batam Tanjung Pinang atau Batam Singapura itu maksimal 30 knot maksimal ya. Lusinya paling dia 20 knot itu kapal feri. Nah ini kapal patroli bea cukai kita yang di Karimun itu bisa sampai 60 knot dan depannya itu launching. Jadi gelombang itu biasanya kan kalau kapal itu gelombang di hantam dia sehingga bau itu naik. Kalau dia tuh ditembus di gelombang dia, gelombang itu tembus. VSSV kalau nggak salah. VSSV, very slim slender body. Nah itu biasanya untuk penggunaan yang paling bawah. Jadi ini ada 4 ya. Nah yang paling umum dipakai itu ada 2, planning sama displacement. Nah, planning sama displacement, kamu harus tahu juga bedanya. Kalau kapal kita seperti ini, transit, tanker, kontainer, bulk carrier itu masuk di kategori displacement. Kenapa displacement? Karena di kecepatan maksimumnya dia biasanya tidak ada perubahan draft. Kapal misalnya di tanker gitu ya, tanker itu kan paling maksimum 15 atau 20 knot itu udah cepat banget ya. Ketika maksimum 20 knot dan draft kapalnya nggak berubah. Beda dengan tipe planning. Tipe planning itu untuk kapal patroli, kapal feri, intinya kapal yang tipe HSC, high speed craft. HSC ya. Nah HSC ini kan tipikalnya ketika dia di kecepatan tinggi, kapalnya akan naik draftnya. Kalau displacementnya akan semakin kecil. Draftnya kecil, displacement jadi lebih kecil, luasan permukaan bawahnya juga akan semakin kecil. Dia naik bodinya. Makanya kalau kamu lihat kapal speedboat Batam dan Jukuban misalnya, ketika speed ini kan naik haluannya. Nah itu kan berarti ada pengurangan draft di situ, pengurangan draft, pengurangan displacement dan pengurangan WSA, water surface area. Nah itu adalah tipe kapal planning. Biasanya untuk kapal cepat kita pakainya Savitsky Prikadi atau planning, 2 itu. Nah untuk kapal-kapal yang tadi ketika di kecepatan maksimum tidak ada perubahan draft, itu masuk di kategori displacement. Juga tanker, kontainer, bulk carrier, tongkang, barge, tugboat, itu semuanya masuk di kategori displacement. Nah untuk displacement biasanya dipakai 2, misalnya ya, hot rod sama kontam. Tapi biasanya sih kita sentang aja dulu semuanya, nanti kita lihat hasilnya sih. Tapi umumnya dipakai itu hot rod yang umumnya dipakai. Jadi nanti kalau mau kamu membandingkan, nggak apa-apa dicentang aja dulu semuanya.
Nah itu ya. Kita coba satu dulu aja untuk metode kita pakai hold off. Oke. Nah, ketika kamu masukkan di hasilnya di sini langsung keluar tanya. Tapi ini belum selesai ya. Ini kalau untuk kecilin besarin kayak biasa ya. Kalau mau dimaksimize, jadi dimaksimize di sini. Kalau mau minimize, kalau kamu kecilin. Restore Windows. Oke, satu tadi method udah. Jadi intinya method untuk jenis kapal tanker, container, berkarir pakai yang displacement. Mau pakai yang mana terserah, yang penting di displacement. Tapi umumnya kita pakai hold off. Berikutnya yang kedua, speed. Nah, speed silakan diatur sesuaikan dengan range speed yang kamu inginkan. Misalnya kapal ini speednya berapa? Nah, ini kapalnya cuma 12 knot. 12 knot saya bikin aja 0 sampai 12. 12 knot kan sebagai kecepatan maksimum ya. 0 sampai 12 knot. Ini contoh di kapal saya. Kalau kapal kalian silakan disesuaikan. Oke. Nah, 12 knotnya nanti akan masuk di data. Di data, di result tadi, di bagian akhirnya adalah 12 knot atau di kecepatan maksimum. Kemudian terakhir di efisiensi. Nah, efisiensi yang dimaksud resisten ini adalah efisiensi keseluruhan atau kita sebutnya overall efisiensi. Efisiensi itu kan sebenarnya berapa input, berapa output gitu ya. Kalau misalnya inputnya 100, outputnya 100, berarti efisiensinya berapa? 100%. Nah, di sistem propulsi kapal itu nggak mungkin. Ya. Input itu kan berarti energi dari bahan bakar. Berarti dari bahan bakar yang digunakan untuk menghidupkan mesin sampai nanti endingnya adalah terjadinya putaran propeller. Putaran propeller akan menghasilkan daya dorong atau thrust. Nah, input energi tadi sampai jadi thrust itu nggak mungkin 100%. Nah, di sepanjang ini ada losses. Losses itu kan berarti ada kehilangan energi ya. Nah, dia konsep energi kan energi itu tidak hilang, hanya berubah. Berubahnya dalam bentuk apa? Satu, di engine kan terjadi pembakaran, terjadi panas, tapi hilang energi jadi panas. Turun lagi, ada gear di dalam di dalam engine sendiri ada gear, ada losses di situ. Mundur lagi, ada gearbox, engine ke gearbox ya, putaran gearbox ada gear, ada efisiensi gearbox. Kemudian dari gearbox ke propeller ada shaft, itu juga ada losses energi. Sampai nanti di shaft propeller, di propeller ada lagi slip antara putaran propeller dengan air, itu kan ada slip ya, itu juga losses. Nah, ini secara keseluruhan. Nah, kalau di dalam perhitungan hold off itu biasanya per losses dari itu ada hitungannya masing-masing dalam metode hold off. Tapi di dalam maksud, jadi hold off itu sebenarnya ada hitungan manualnya. Kamu nanti coba googling aja perhitungan tahanan kapal dengan hold off, cari aja. Itu biasanya berbanyak yang share perhitungannya. Nah, tapi dimaksud dia memberikan efisiensi ini adalah efisiensi keseluruhan. Nah, biasanya kita pakai angkanya itu dari 50% sampai 65%. Jadi ada hilang losses itu sekitar 35 sampai 50%. Kita anggap dari engine sampai ke propeller itu ada hilang losses antara 35 sampai 50%. Sedangkan kamu mau pakai angka berapa bebas saja. Biasanya di antara 50 sampai 65%. 65% itu termasuk bagus banget ya. Kapal yang mungkin kapal baru boleh 65%. Efeknya apa? Kamu coba aja nanti. Semakin kecil efisiensi, semakin kecil nilai efisiensi yang kamu masukkan di sini, maka nanti nilai resisten sama power akan semakin besar. Jadi semakin besar efisiensi yang kamu masukkan, nilai resisten dan powernya akan semakin kecil. Misal kamu masukkan 50%, ya. Nah, jadi perhatikan dulu. Cuma 1.400. Oh, ini terlalu kecil, 1.400. Kenapa? Kok nggak ada? Cara paling gampangnya sebenarnya
kamu bisa mengacu ke Iya, semua. di awal sekali ketika buat laskar kan kalian punya data kapal ya. Makanya saya minta data kapalnya disimpan ini, data kelasnya apa sama IMO nomornya berapa. Supaya kalau di seperti ini kan kamu butuh lihat lagi data. Coba dicek lagi nanti ke data kapalnya masing-masing. Data machinery-nya dia pakai engine berapa. Nah, itu nanti bisa jadi referensi untuk melihat angka di sini. Ini kan dari hasil ada resisten sama power. Untuk referensi awal, nilai powernya jika kecepatan tadi misalnya 20 knot ya, atau 12 knot dari referensi kapal ini berapa power? Coba dicek. Kita minta contoh salah satu. Pak, nggak ada angkanya Di trap sama di Ini masuk. Setting draftnya udah. Coba lihat draft. Di data. Setting draft itu udah. Enggak, naik. Enggak, itu draftnya enggak naik. Coba. Tadi. Coba masukin 5. Itu berapa tuh? 8 ya? 9, coba masukin 9. Klik sih. Nah, kapalmu aneh. Kapalmu aneh. Coba aku masuk model. Kemungkinan ya di masuk modelnya, kemungkinan di sini kamu pakai unitnya meter, tapi kamu masukkan angka milimeter. Masuk, nyambung nggak maksudnya? Di offset tabelmu itu kan angkanya milimeter semua. Harusnya dimasuk modelnya kamu setting unitnya milimeter gitu. Coba kalau kamu masukin coba unit, oke. Oke, lihat ini. Paling depan. Salah satu kontrol point kan sembarang. Tuh, 1 juta. Betul, 1 juta. iya sih, kemarin saya ubah unit harusnya sesuai tabel yang Iya, di ini. harusnya sesuai tabel offset. Tabel offset itu kan dari Excel milimeter. Maka ketika kamu masukkan Kemarin ke sini, saya ubah di pertengahan ya nggak bisa, harus dari bawah. Jatuhnya itu 1 juta milimeter. Kapalmu ya Pak. paham maksudnya ya? LOA kapalmu berapa? 120. 120. Jadi jatuhnya kapalmu itu 120 kali 1000. Berarti berapa? 120.000 km panjang kapal. Makanya tadi kamu masukin draft 9 itu nggak kelihatan. Tahu ya misalnya ya? Ini memang harus ulang. Itu nanti di scale aja. Coba pakai metode scale. Dimaksud Metode scale aja. Scale atau pakai size boleh juga. Ini ada cache. Ada cache apa namanya? Rahma. Di Rahma ada cache. Yang lain perhatikan juga. Coba dicek nanti masing-masing. Jadi data offsetable di Excel yang kamu olah itu kan dalam satuan milimeter. Nah, sebelum kamu masukkan ke dalam maksud modeler, pastikan unit di maksud modelernya juga dalam milimeter. Kalau maksud modelermu masih dalam meter, kemudian angka yang kamu masukkan dari Excel ke sini dalam milimeter, masuk akan membaca tetap dalam meter. Jadi kalau kamu masukkan 1000 misalnya, masukmu 1000 mili itu 1 meter. Tapi karena di maksud modelernya kamu settingnya meter, kamu masukkan 1000, maksudnya akan membaca 1000 meter. Panjang kapalmu kan nggak masuk akal, gitu ya. Diperhatikan unitnya. Intinya sebelum data offsetable dimasukkan ke dalam maksud modeler, unitnya disamakan dulu.
data kapal, coba salah satu pengen lihat data kapal yang mana? Baru data kapal yang mana? Data awal. Bukan, data awal sekali. Data yang dari kelas. Data awal sekali dari kelas. Bukan masinerinya berapa? Ini dari DV ya. Dari DV itu diesel engine. Total power. Power and rating. Total powernya di 1950 kilowatt. Total di 2649. Berarti acuannya adalah di 150. Contoh, punya Andong, referensi kapalnya dari BV, total power. Kalau kamu pakai BV nanti cari aja power and rating, kemudian cari aja total power dalam kurung kilowatt. Nah, contoh punya Andong di 1950 kilowatt. Berarti nanti ketika kamu menganalisa ini gitu ya, dengan kecepatan itu, lihat angkanya yang penting nggak terlalu jauh dari angka. Misalnya itu 1950 gitu ya, di sini entah 18 atau 2000 atau 2100 itu masih masuk akal. Kalau kejauhan, mainkan di efisiensinya coba. Efisiensinya berapa? 60. Coba jadikan 65, mendekati kan powernya. Beda nggak apa-apa, tapi bedanya itu nggak sampai yang 2 atau 3 kali lipat ya. Kalau referensi kapal referensimu 2000 kilo, kemudian di sini jadinya 4000 atau 5000 kan nggak masuk akal. Tapi kalau 2000 jadi 2500, kecilan. Efisiensi makin besar, makin kecil. Ya, power and rating itu. Nanti kalau apa untuk supaya angkanya mendekati, nggak harus sama ya, nggak harus sama angkanya, nggak harus sama persis angkanya dengan referensi, tapi setidaknya mendekati. Perbedaannya nggak sampai 2 kali lipat. Nah, untuk menyamakan tadi kamu naikkan dan turunkan efisiensi rentang 50 sampai 65, 50 sampai 65%, 65%. Gimana kalau Berapa ya? Operasimu 4000. Ini 3000. Yang penting jangan lebih dari 65 lah, kalau ke bawah kalau dia nggak boleh selesai. Nggak bisa ada ganti pertengahan. Iya, Pak. Kenapa sih menghitung gini? Kalau ini siapa namanya? Jihan. Harusnya Jihan. Tadi dia ngitung resistan, kita bahas dulu ya. Dia ngitung resistan. Di sininya terlalu kecil. Sedangkan di kapal referensinya sampai 4000, di sini cuma 1000-an. Perhatikan dulu gini. Desainnya. Kalau bawahnya masih bolong, ya wajar kalau di sini kecil. Kalau bawahnya masih bolong, ya pastikan bawahnya ketutup. Kalau memang kapalnya belum selesai ya nggak apa-apa, ini masih kecil nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau kapal sudah selesai seperti ini, harusnya angka ini bisa efisiensinya nanti bisa kamu set up sampai angka ini mendekati dengan angka referensi. Tapi kalau masih bolong ya nggak bisa dipapain, harus selesai dulu. Ada lagi? Jadi belum. Itu stainless kayaknya stainless apa? Ya stainless itu belum mantap. Stainlessnya tuh ada sudah. Lu mau mantap stainlessnya? Coba dari bawah kali. Dari kanan stainlessnya. Dari kanan. Surface. Enggak itu surface-nya. Dari kanan surface. Surface stainlessnya berapa?
Difference transverse masih angka 2, terusnya berapa? Nah, berarti ada nilainya yang escape sama dia. Oh iya, kasusnya sama kayak si siapa tadi yang saya bahas masalah unit. Dimaksud pada dulu, pasti unitmu dalam meter. Pak, itu bisa di scale Pak, ada diulang aja di awal masalah gitu. Harusnya bisa di scale atau main ini aja, main di saya suka sih. Nanti saya bahas. Nah, kamu belum mulai. Tadi ini Pak, komputernya. Jadi saya Lagi mau tanya? Gak apa-apa. Yang penting jangan sampai 2 kali lipatnya. Nggak harus sama juga. Karena power yang sebenarnya power yang dari data awal pembanding itu biasanya nilai ini kan untuk kecepatan misalnya saya 12 knot ya. Nah, biasanya nanti ketika kita memilih spek engine kita akan memilih 20% di atasnya dari ini. Karena kita harus menyediakan namanya si margin. Nanti itu minggu depan itu saya akan buatkan Excel yang lebih lengkap untuk hitungan yang lebih rinci untuk pengumuman mesin. Ada namanya si margin. Biasanya kita menambahkan untuk engine itu si margin sebesar 20%. Artinya engine yang kita pilih lebih besar 20% lebih besar daripada hitungan. Oh ya, tadi maksud modeler. Sekali lagi ya, dimaksud modeler ketika kamu input data, pastikan unitnya sama. Ketika offset alurmu dalam mili, maka sebelum data offset dimasukkan ke masuk modeler, settinglah unit dimasuk modelnya dalam mili. Kalau nggak disetting, apa yang terjadi? Kapalmu akan sepanjang ratusan kilometer. Mungkin kapal seperti itu. Oke, kalau udah terlanjur ya di trik aja. Di triknya bisa 2 cara. Yang pertama lewat size surface. Tapi sebelum ke size surface, pastikan ininya di unlock ya. Ini ambil di folder paling atas di assembly, folder paling atas klik kanan di unlock. Semua surface-nya di unlock dulu. Setelah itu ke surface, size surface. Kemudian ini centang semua. Nah, length, beam sama height-nya silakan sesuaikan dengan data awal. Ulang. Oke, stepnya adalah 1. Semua surface-nya di unlock. Itu ya. Yang kedua, ke menu surface, kemudian pilih size surface. Kemudian centang semua halnya kan pakai cuma 1 kan. Harusnya cuma 1. Nah, ini diubah. Length, beam sama depth diubah sesuai dengan data kapalnya masing-masing. Nah, nanti ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, ya udah kamu sesuaikan manual lagi. Berarti unit ini diubah dulu kayaknya Pak. Nah, kan ini kan kamu masih diubah dulu. Gak apa-apa kalau unitmu dalam meter, dia angka yang memasukkan angka dalam meter gitu. Kan misalnya di saya 93,94 satuannya meter. Kalau saya pakai 1 meter kan berarti jadinya 93,94,000. Gitu kan? 93.939.000 ya. Unlock. Saya dalam satuan meter, milimeter. Ini warning.
ini warning ya. Kamu mahasiswa, kamu anak teknik, jangan sampai kamu nggak bisa konversi dari meter, kamu nggak bisa konversi atau kamu tidak bisa melihat angka ini dengan satuan ini rasional apa enggak. Kamu anak teknik loh ya, sains teknik itu dipakai. Kamu melihat misalnya panjang meja 1 juta milimeter, misalkan. Tolong sains tekniknya dipakai. Melihat angka itu dia tahu ini angkanya segini, ini satuannya ini. Kalau sejuta tapi satuannya mikron, masih bakal. Ya, mikron berarti kalau per meter kan berapa? Gak bisa juta kan? Berarti kemarin itu ngambil Tapi kalau sejuta satuannya milimeter. Apa? Atau 1000 kapal panjang kapal 1000 berapa? 93.000 tapi belakangnya M. Nggak masalah. Tapi 93.000 di belakangnya MM masalah nggak? Masalah ya. 93.000 mm berarti jadikan meter 93 meter. Itu masih masuk akal. Berarti 113.000 kan? Itu ya, itu pesan saya. Kamu anak teknik, sains tekniknya dipakai. Sains itu kan Iya. apa? Kayak feeling kita sebagai anak teknik itu yang kamu pakai. Ya jangan sampai kamu melihat angka itu biasa aja. Anak teknik itu melihat angka itu otaknya langsung muter, ini benar apa enggak? Gitu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ini saya belum pernah pakai, cuman harusnya bisa. Cara kedua itu kayak apa ya? Scale kayaknya nggak ada di sini. pakai titik nggak? Nggak pernah pakai titik sih. Tapi kadang kalau cok nggak pakai titik. Aku kalau koma pakai titik. Misalkan 100,13. Oh iya, nggak ada. Kayaknya nggak ada. Scale nggak ada. Satu-satunya cara kayaknya lewat size surface itu. Scale sepertinya sih nggak ada, karena harusnya ada di sini. Ini nggak ada kan scale? Coba kamu cek di menu surface, ada nggak scale? Kayaknya sih nggak ada ya. Flip size nggak ada. Jadi satu-satunya cara untuk tadi membenarkan kamu memang lewat size surface. Nah, size surface itu saya jelaskan dikit terkait sama size surface biar kamu paham. Size surface angka segini ini sebenarnya bukan mengindikasikan panjang kapal, karena tidak juga. Size surface ini sebenarnya dia melihat misalnya length itu dia mengambilnya dari 2 titik terpanjang, 2 control point terpanjang. Jadi misalnya di sini, ini kan control point paling beratnya ada di transom gitu ya. Control point paling depannya ada di haluan ujung atas. Nah, length di situ dia mengambil panjang dari 2 control point. Nah, termasuk yang lain juga sama. Ada beam lebar berarti kamu lihatnya di length. Dia akan mengambil control point paling kanan sampai paling kiri. Jadi kalau misalnya nih, kamu punya sesuatu di sini yang itu bukan bagian dari kapal, kamu masukin objek, ada di sini objeknya di sana. Nah, di situ dia akan menghitung dari objek yang keluar tadi. Begitu juga sama tinggi. Depth itu berarti dia akan menghitung control point paling bawah sampai control point dari paling atas. Jadi kalau misalnya kamu masukin surface gitu ya, di atas pendek tinggi gitu ya, jadi dia akan mengukurnya dari surface ke atas tadi sampai ke Jangan dihapus dulu, nanti kita mau ambil ini. Ini bukan di objek kapalnya, bukan, tapi dia akan mengukur dari 2 control point terjauh atau 2 control point di vertikal tinggi ataupun di offsetnya. Gitu ya. Oke. Balik lagi ke sini, ke masuk resistan. Tadi kamu udah bisa ya setting. Yang di setting dari masuk resistan tadi yang pertama adalah draft.
Yang kedua, method, speed, dan efisiensi. Nah, efisiensi nanti diatur sampai nilai powernya itu mendekati dengan nilai power dari kapal referensi. Ini contoh dari Holcroft. Kalau kamu mau membandingkan boleh juga, nanti di meter tinggal kamu tambahkan aja, disentang aja misalnya Canton, Foam, Van Oxman. Ini kamu bisa bandingkan. Klik OK, dia akan muncul banyak tabel seperti ini. Yang perlu kamu perhatikan adalah judul tabel. Ini resistannya Holcroft, ini powernya Holcroft. Jadi ini metode Holcroft. Ini metode Van Oxman, RT dan RT ya, resisten total dengan power. Ini metode compound. Kamu bisa perbesar atau kecil ini tabelnya. Nah, cari aja angka yang rasional. Angka rasional itu biasanya Holcroft ya. Kalau Van Oxman ini sampai 23.000 nggak masalah angkanya. Metode ini nggak bisa dipakai. Yang lain, Compton juga masih besar, Foam malah nggak ada angka ya. Biasanya angkanya yang dipakai yang umum dipakai untuk skala displacement adalah Holcroft. Ini data hasil. Kemudian kalau kamu lihat ke data ini hidrostatik ya, yang di sebelah kanan atas, ini ada data hidrostatik. Nah, kamu lihat ini tadi kan saya membandingkan beberapa metode ya, Holcroft, Van Oxman, Compton sama Foam. Yang minim merah-merah sama kuning-kuning itu di Holcroft ya. Nah, makanya kita bisa pakai metode Holcroft. Yang Van Oxman ini anomali data. Ya, untuk beberapa data dia menganggapnya terlalu besar, ada terlalu kecil, low atau high. Ini intinya yang ada native low sama high itu sebaiknya dihindari metode ini. Tiap kapal bisa jadi beda-beda, makanya ini bisa jadi acuan. Ya, data di sini bisa jadi acuan. Kita pakai metode yang angkanya nggak ada merah atau nggak ada merah sama oranye nggak ada. Nah, yang nggak ada semuanya kan ada di Holcroft ya. Kan ada Holcroft yang paling bagus untuk kapal ini. Berikutnya grafik ya. Nah, tadi kan saya memunculkan beberapa metode, semua metodenya muncul di sini. Ini apa nih? Van Oxman yang nggak masuk akal ya. Van Oxman sampai terlalu tinggi. Ini grafiknya grafik antara ini dulu resistance versus speed yang paling atas dulu. Ini kamu bisa ubah ya. Resistance versus speed. Jadi ini kecepatan, ini sumber X kecepatan, sumbernya resistance. Van Oxman nggak masuk akal, bisa kita skip aja langsung ke analis method, skip aja Van Oxman. Nah, Compton juga terlalu besar, yang normal adalah yang Holcroft ya. Jadi Foam sama Van Oxman juga nggak bisa kita pakai. Fokus di Holcroft aja. Nah, ini adalah data kecepatan dengan power. Grafik ini nanti kamu bisa screenshot, kamu bisa masukkan ke dalam laporan. Data Ya, berikutnya ada power versus speed. Ini kecepatan, sumbu Y-nya, powernya. surface. Ini grafiknya. Yang lain-lain tinggal sesuaikan. Total berhal, residual resistan, kemudian ada wave resistan, masing-masing ada grafiknya. Sampai di sini bisa baca 3 hal ini. Data hidrostatis, result sama tabel, sama grafik bisa ya. Setting metode, efisiensi, dan speed bisa ya. Oke, ada satu lagi yang perlu kita lihat dari acid resistan. Kamu bisa ke analis. Ini terakhir ya, kita mau lihat pola gelombang yang dihasilkan, tapi dia hanya visual aja. Kita coba untuk calculate free surface. Ke analis, kemudian ke menu calculate free surface. Nah, ini muncul seperti ini.
yang perlu diatur adalah speed. Jadi kita mau lihat, ya kan muncul ini free surface calculation parameter. Nah, kita bisa melihat nanti pola gelombang yang dihasilkan berdasarkan speed yang mau kita atur. Misal, kapal ini kan speednya berapa? 12 ya, maksimum di 12 knot. Nah, kamu nanti bisa ulang berkali-kali metode ini untuk misalnya di 5 knot, 10 knot, atau 12 knot. Jadi kita dapat 12 knot. Tapi kita coba setting atau kita lihat gelombang yang dihasilkan di kecepatan maksimumnya dulu. Misal kapal ini 12 knot. Nah, kapalmu silakan masukkan datanya masing-masing 12 gitu aja. Udah. Root numbernya nanti akan berubah sendiri. Ini ada angka yang harus dimasukkan, tapi ini biasanya nggak kita ganggu. Di sini ada tulisan angka AF, biasanya 4. Number vessel apa? Forwardnya 1, starboard 2. Ini maksudnya kotak gelombang ya, atau batasan air nanti. Jadi ini kita mensimulasikan atau memvisualkan kapal kita di sebuah air gitu ya, yang batasannya adalah depan itu 4 kali panjang kapal, kanan kiri itu 2 kali panjang kapal. Kalau kamu mau bikin lebih lebar boleh, tapi paling untuk loadingnya lebih lama aja. Ini biar aja normal dulu ya. Depan itu 4 kali panjang kapal, starboard port itu 2 kali panjang kapal, forwardnya belakang ya, forward depan ya, depan itu 1 kali panjang kapal. Boleh lah kalau kamu mau ubah forward depan itu 2 kali panjang kapal, aft itu belakang ya, belakang itu 4 kali ini. Yang lain nggak usah diubah. Setelah itu klik OK. Nah, dia akan render. Jangan diklik apa-apa dulu, nanti error sampai visinya selesai. Ini dia sedang calculating metodenya. Jangan diklik dulu ya. Kalau diklik nanti dia error. Tungguin sampai dia selesai. Ini dia lagi loading. Astagfirullahaladzim. Anak saya sudah keluar sekolah. Bukan kita terakhir. Tadi udah muncul? Udah? Nanti mainkan aja di rendernya. Tapi itu belum bisa, ini udah berhasil ya. Nah, ya dia memang kayak gini, seolah-olah tenggelam, cuma dia bukan berarti dia tenggelam. Dia visualnya memang kayak gini. Sesuai draftnya ya Pak? Ya, dia akan tenggelam sesuai draftnya. Berarti pola gelombang yang dihasilkan, kalau kita lihat ya, ini di kecepatan berapa? 12 knot tadi ya. Depan 12 knot, pola yang dihasilkan seperti ini. Ini yang kita bilang gelombang sisa. Ini gelombang sisa. Ini 12 knot. Kalau mau coba di 10 knot, ya diulangi aja. Di analis, calculate free surface. Ininya diganti, misalnya 10 knot. 10 knot dengan 12 knot beda. Jadi visualnya satu-satu ya. Kalau kamu bikin per 1 knot berarti diulangi satu-satu. 1 knot, nanti 2 knot. Screenshot hasilnya simpan nanti laporan. Tapi apa namanya di maksimum resistance ini hanya sekedar visual, kita nggak bisa dapat data apa-apa. Beda untuk analisa lebih lanjut biasanya kita pakai ANSYS. Nanti ya soalnya kapal belum selesai. ANSYS sampai ke data banyak yang salah. Ini slowly. Ini kalau perhatikan ini kan berapa? 12 knot ya.
Nanti silakan dicoba kapalnya masing. Nah, 10 knot gelombangnya lebih kalem lah, bilangnya. Merah-merahnya, kalau ada merah-merah, berarti gelombang ejakannya tinggi, tekanan gelombangnya tinggi. Kalau banyak merah-merahnya, ini kan merahnya tetap ada tapi dikit ya. Biasanya kalau di kecepatan tinggi, merahnya banyak, itu merah itu mengindikasikan apa air itu mengalami tekanan yang tinggi. Nah, tadi ketika ini perhatikan ya, kalau kita lihat pressure vest, tadi kan yang kita setting ada 4, 2 port belakang, 4 di belakang ya, maksud belakang ya. 4 ini starter offset 2, forward setting 2 itu maksudnya batasan kotak ini. Jadi di depan dari sini ke depan batasan kotak ini itu tadi berapa? 2 kali banyak kapal ya, 1 kali banyak kapal. Ke belakang ini sekitar 4 kali, ke samping itu sekitar 2 kali banyak kapal. Iya, lupa. OTW. Ya, saya tinggal ya. Nanti mungkin monitoringnya siang aja kali. Enggak bisa balik cepat, Cok. Padahal mau balik cepat. Sekolah di mana? Di Tamas ya?